Halo, salam. Kami dari kelompok 7, yaitu ada Adriana Fania, Arya Faldo Jamlian, Evelina Yulanda Wali, Nabil Fahri Askar, Kadari Klino AS, Moses Robinsar. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemakaian tanda baca titik koma, titik dua, tanda hubung, pisah, petik dua, dan petik tunggal. Oke, mari disimak ya. Yang pertama ada tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk yang digunakan sebagai pemotong atau pemberi jeda pada suatu kalimat. Misalnya, hari sudah malam. Anak-anak masih membaca buku. Nah, di situ ada pemberi jeda di antara hari sudah malam dan anak-anak masih membaca buku. Selanjutnya ada ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. Yang kedua ada tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, 2. Berijazah sarjana S1, 3. Berbadan sehat, dan yang keempat ada bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan kaos, pisang, apel, dan jeruk. Nah, di sini memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat. Nah, ada juga agenda rapat ini meliputi A. Pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara, B. Penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan program kerja, dan C. Pendataan anggota, dokumentasi, dan aset organisasi. Titik 2. Titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabotan rumah tangga. Titik 2, kursi, meja, dan lemari. Titik 2 tidak dapat dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Ini tidak membutuhkan titik 2. Kemudian, contoh berikut, tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi A. Persiapan, B. Pengumpulan data, C. Pengolahan data, dan yang terakhir D. Pelaporan. Ini pun tidak membutuhkan titik 2. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Sebagai contoh, ketua, titik 2, Axel, dan sebagainya. Tanda titik 2 juga dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, Borgex, titik 2, jangan lupa perbaiki halaman bantuan Wikipedia. Rex, titik 2, siap bos. Tanda titik juga dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Sebagai contoh, surat Al-Baqarah titik 2 ayat 2-5. Tanda hubung. Tanda hubung berfungsi untuk menyambung atau merangkai dan lebih pendek. Tanda hubung atau hyphen digunakan untuk menyambung atau merangkai beberapa hal berikut ini. 1. Suku-suku kata yang terpenggal oleh pergantian baris. 2. Unsur-unsur kata ulang. Misalnya kupu-kupu dan sayur mayur. 3. Kata yang dieja satu-satu. Misalnya P-A-N-I-T-I-A. 4. Bagian-bagian tanggal. Misalnya 7/5/2010. 5. Awalan ke atau akhiran an dengan angka. Misalnya hadiah ke-2 dan tahun 50-an. 6. Singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata. Misalnya memphk-kan dan hari H. 7. Unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Misalnya mendownload. 8. Se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Seperti se-Indonesia dan se-Jawa.
9. Kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Contohnya, Sinar X, berKTP, dan di SK-kan. 10. Kata dengan kata ganti Tuhan. Contohnya, ciptaannya dan atas rahmatmu. 11. Huruf dan angka. Contohnya, D3, S1, dan S2. 12. Kata ganti ku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Contohnya, KTP-mu, SIM-nya, dan STNK-ku. Demikian, tanda hubung memiliki beberapa kegunaan, di antaranya adalah untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris dan menyambung unsur kata ulang. Ini juga membedakan mana kata ulang dan mana kata yang sering disangka kata ulang. Selain itu, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan, tanda hubung juga bisa dipakai. Tujuannya adalah untuk memberikan penekanan tentang apa yang sebenarnya si penulis coba ungkapkan dengan pilihan katanya. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya contoh, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Contoh kalimat di atas merupakan penggunaan kalimat yang menggunakan tanda pisah. Yang kedua, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Misalnya contoh, Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia yang diabadikan menjadi nama bandar udara internasional. 3. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya contoh yang pertama, tahun 2010 sampai dengan 2013. Contoh yang kedua, tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 April 2013. Dan contoh yang ketiga, Jakarta sampai Bandung. Nah, tanda petik 2 adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk menandai ucapan, kutipan, frasa, atau kata. Nah, berikut adalah beberapa contoh penggunaan tanda baca petik 2. Tanda petik 2 dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis. Misalnya dalam pidato Bung Tomo, dia pernah mengatakan merdeka atau mati. Nah, merdeka atau mati adalah statement yang dikeluarkan oleh Bung Tomo. Dan kemudian itu adalah hal yang dimaksud atau penting dalam pidatonya tersebut, sehingga diberikan tanda petik 2 untuk memperjelas maksud dan hal utama dalam pidatonya. Kemudian yang kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul lagu, sajak, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Nah, kata Maju Tak Gentar terakhir adalah sebuah lagu, sehingga diberikan tanda petik 2 untuk memperjelas maksud dari orang yang berbicara atau sebuah tulisan yang berisikan kata Maju Tak Gentar, sehingga orang tidak salah tafsir dalam memahaminya. Kemudian yang ketiga, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, dilarang memberikan amplop kepada petugas. Nah, kata amplop itu tidak berarti yang sebenarnya. Seperti yang kita ketahui, kata amplop di sini bermaksud untuk menyogok para petugas. Nah, itu merupakan sebuah kata ganti amplop untuk menyinggung. Nah, kemudian itu diberikan tanda petik agar pembaca mengerti apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh sang pembicara melalui pergantian kata isi katanya. Kan amplop seperti yang kita ketahui adalah biasanya kan amplop itu berisi surat izin. Nah, kalau di sini amplop ini bermaksud untuk sogokan, untuk uang, sehingga diberikan tanda petik sebagai acuan untuk kata gantinya.
Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya pada kalimat ini. Tanya dia, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Pada kalimat ini yang diberi tanda petik tunggal yaitu pada kata kring-kring. Lalu contoh yang kedua ada, kau dengar teriakan anakku, ibu bapak pulang, dan rasa letihku lenyap seketika, ujar Hamdan. Pada kalimat ini yang diberi tanda petik tunggal yaitu pada kata ibu bapak pulang. Yang ketiga, kita bangga karena lagu Indonesia Raya berkumandang di area Olimpiade, kata Ketua KONI. Pada contoh kalimat yang ketiga ini, yang menggunakan tanda petik tunggal yaitu Indonesia Raya. Selain itu juga, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, penjelasan kata atau ungkapan. Di sini sudah ada 9 contoh. Yang pertama, makna tergugat. Yang diberi tanda petik tunggal yang digugat. Yang kedua ada retina, yang diberi tanda petik tunggal yaitu dinding mata sebelah dalam. Yang ketiga ada noken, yang diberi tanda petik tunggal yaitu tas khas Papua. Ini untuk menjelaskan atau menerjemahkan apa itu noken. Yang keempat ada tadulako, yang diberi tanda petik tunggal panglima. Yang kelima ada marsiadap ari, yang diberi tanda petik tunggal yaitu saling bantu. Yang keenam ada tuah sakato, tanda petik tunggalnya yaitu sepakat demi manfaat bersama. Yang ketujuh ada palase, yang diberi tanda petik tunggal yaitu kebijakan. Yang kedelapan ada wisdom, yang diberi tanda petik tunggal yaitu kebijaksanaan. Yang kesembilan ada money politics, yang artinya politik uang.